Kita sepakat kerjasama di bidang pangan, di bidang pertambangan, di bidang transisi energi, di bidang perikanan, juga di bidang pertahanan. Oke, lagi kali ini kita bahas berita geopolitik Indonesia yang semakin hari semakin menarik aja nih bos. Nah, jadi setelah kemarin delegasi tingkat tinggi Belarus datang ke Indonesia, ini gantian dari negara Peru bos. Sebuah negara di wilayah Amerika Selatan, tepatnya di bagian barat tepi pantai Samudra Pasifik. Dan Peru sendiri adalah negara terbesar ketiga di Amerika Selatan atau Amerika Latin. Dan kali ini yang datang bukan lagi pejabat atau menterinya bos, tapi langsung dari pemimpinnya yaitu Ibu Presiden Dina Ercilia Boluarte Zegara ke Indonesia. Kita sebut saja Ibu Dina Boluarte. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut, kedatangannya pun bukan untuk basa-basi bos, bukan untuk happy-happy doang ya. Pasalnya, mereka kemarin telah sepakat memperkuat kerjasama, memperluas akses pasar hingga pertahanan bos. Kedua negara pun kabarnya langsung menorehkan sejarah baru dengan menekan kerjasama baru yaitu Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA. Indonesia-Peru CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan ini bukan perjanjian sembarangan loh, karena menurut Pak Presiden Prabowo, kesepakatan ini rampung hanya dalam 14 bulan. Bayangkan, biasanya negosiasi semacam ini bisa makan waktu bertahun-tahun, tapi kali ini kilat bos. Pak Prabowo bilang perjanjian ini bakal memperluas akses pasar, menggenjot perdagangan, dan membuka jalan lebar untuk kerjasama di banyak sektor strategis bos. Mulai dari pangan, pertambangan, transisi energi, perikanan, dan yang bikin kuping kita merinding juga adalah memperkuat kerjasama pertahanan. Yap, betul sekali. Di bidang pertahanan, Indonesia dan Peru kini sepakat untuk saling memperkuat kemampuan bos. Membangun kerjasama yang pastinya bisa memberikan efek strategis di kawasan. Dan ingat, negara Peru ini punya posisi penting di pesisir Pasifik Amerika Selatan. Sementara Indonesia adalah kekuatan maritim besar di Asia Pasifik, bos. Jadi kalau keduanya kompak, potensi kolaborasi pertahanan di level Pasifik bakal sangat kuat. Kemudian gak cuma itu, Pak Prabowo dan Presiden Boluarte juga menekan kesepakatan untuk memberantas perdagangan narkotika ilegal. Pak Prabowo menegaskan, perdagangan gelap ini ancaman nyata yang mengintai keamanan nasional kedua negara. Dan dengan ini artinya, aparat kita dan aparat Peru bisa saling bertukar informasi, strategi bahkan teknologi untuk menghancurkan jaringan narkotika lintas negara. Mantap jos. Kemudian tak cuma itu bae bos, negara kita juga ngincar perikanannya nih. Karena Peru dikenal sebagai salah satu negara dengan industri perikanan yang maju. Dan lanjut, di sela pertemuan, kedua presiden juga membicarakan kondisi global terkini dan arah kemitraan di kawasan. Pak Prabowo bahkan menegaskan bahwa Indonesia siap mendukung kemitraan ASEAN-Peru, sekaligus memberikan apresiasi atas peran Peru sebagai tuan rumah KTT APEC 2024. Nah, perlu diingat bosku, momen ini juga spesial karena bersamaan dengan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Peru. Jadi selain simbol persahabatan, IPCEPA ini juga adalah mesin baru yang bakal membawa hubungan kedua negara ke level yang lebih gacor. Dan meski jarak Indonesia-Peru itu luar biasa jauh, satu di Asia Tenggara, satu di Amerika Latin ya kan? Namun keduanya sama-sama negara Pasifik, punya visi untuk membangun kesejahteraan rakyat dan punya kepentingan strategis yang sejalan. Dan kalau semua rencana ini dijalankan, maka kedepannya kita bisa lihat bukan cuma perdagangan yang melonjak, tapi mungkin juga kolaborasi pertahanan yang bisa bikin kekuatan maritim Pasifik makin solid. Dan ini jelas bukan cuma kemenangan diplomasi bos, tapi juga langkah strategis untuk posisi Indonesia meningkat di panggung global. Jadi ya, singkatnya, pada tanggal 11 Agustus 2025 kemarin adalah hari ketika Jakarta dan 5 ibu kota Peru mengunci janji untuk bergerak bersama dari ekonomi sampai pertahanan demi masa depan yang lebih kuat di dua sisi samudra. Mantap jos. Jadi bagaimana menurut kalian terkait negara Peru
yang kini akhirnya ikut merapat ke Indonesia? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.